Indonesia Raya, sambutan Dekan Visip UNS, sambutan Dekan Universitas Jember, penandatanganan kerjasama antara Visip UNS dan Visip Universitas Jember, penyerahan cindramata dilanjut foto bersama, diskusi dan penutup. Hari yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita mendapat tamu kehormatan dari Universitas Jember, dan ini betul kampus karena semua pengelola program studi, dekanat, termasuk sekretariat dan teknik itu semuanya ikut. Kita beri tepuk tangan untuk Universitas Jember. Mudah-mudahan nanti di kepemimpinan Visip yang baru kita juga bisa bedol kampus gitu ya. Karena ternyata sejak kami menjadi PTNBH, penggunaan tata kelola keuangan itu pengaturannya malah rigid. Selama tidak ada iku kagak boleh pergi. Seluruh ajuan kami untuk berkunjung ke daerah lain untuk benchmarking itu semuanya dicoret. Katanya nek iso online ngapain kita harus pergi. Jadi barangkali pengelola kita itu nggak paham bahwa kita itu juga butuh healing gitu ya Pak ya. Karena melalui perhealingan ini biasanya kita kemudian bisa dolan bareng gitu ya. Kita pertama kali dolan bareng itu di tahun 2016 kalau tidak salah. Kebetulan waktu itu ada kolaborasi antar perguruan tinggi, UNS, Undip, Jember, Unsud, dan satunya mana ya? 5 UB ya? Setahu saya, bukan ya, UB belum masuk. Itu perguruan tinggi gurem-gurem loh Pak. Tetapi malah kita nekat gitu ya. Dan alhamdulillah kita bisa menjadi co-host di host ya di Kunming, dan kita betul-betul menjadi tamu kehormatan bahkan dengan hantu-hantunya gitu ya. Dulu kami juga dari program studi ilmu administrasi negara itu memberangkatkan lebih kurang 9 orang kalau nggak salah, dengan uang yang sangat minim ya. Waktu itu kita belum kenal uang dan itu. Kalau sekarang kalau mau pergi golongan pakai biro itu, naik sidik mau. Jadi perlu kami perkenalkan yang hadir di ruangan ini. Tadi saya sudah matur, mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pada jam yang sama kita ini ada pelepasan guru besar kami yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor, dan seluruh dekanat, kaprodi semuanya diundang tanpa terkecuali. Dan biasanya kalau diundang Dewan Profesor tidak ada satupun yang berani menolak karena mereka nasibnya sangat tergantung pada Dewan Profesor. PTNBH satu-satunya yang berani menolak Bu Erlin. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Erlin. Saya perkenalkan Bu Erlin, ini adalah kepala program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, dan berkat kepemimpinan beliau Ilmu Administrasi Negara, akreditasi Bank PT-nya adalah unggul, dan kemudian kita juga mendapatkan akreditasi internasional FIBA-A. Jadi nanti kalau teman-teman pengen belajar, datanglah ke Bu Erlin gitu ya. Kalau undang dekan itu ngancani baik gitu. Soalnya kalau nanti ngundangnya kaprodi dan dekannya tidak kapabel, di Visip ini sekarang dosennya kritis-kritis. Jadi mbok pimpinan nek ora kapabel, undangannya bunyinya kepada pimpinan, isih ada yang berani protes. Wah gila betul ya. Ini contoh bahwa kita itu sudah sangat terbuka dan menerima segala macam kritikan. Kemudian di sebelahnya ini Ibu Andrin, monggo berdiri. Beliau dari program studi S1 Ilmu Komunikasi mewakili Kaprodi Bapak Dr. Sri Hasaryo. Beliau saat ini di Dewan Guru Besar. Kemudian Bu Andrin ini akreditasi untuk program studi S1, masih akreditasi yang lama ya, akreditasi A.
tetapi juga sudah mendapatkan akreditasi internasional untuk AKAS. Kita beri tepuk tangan untuk S1 komunikasi. Kemudian di sebelahnya yang masih sangat muda, imut-imut gitu ya, ini adalah Ibu Hafizatul. Soalnya saya itu mau bilang Ibu Ustazah. Ini pekerjaannya kalau di Prodi AN itu selain ngepok-ngepok orang yang mutung gitu ya, beliau ini juga spesialis menyediakan konsumsi, mendahului program dari Presiden kita, makan gratis gitu ya, di program Ilmu Administrasi Negara. Dan insya Allah beliau juga termasuk salah satu kandidat untuk program studi di luar kampus utama PSDKU, karena tahun ini kita membuka program studi S1AN di Kebumen. Jadi ini program studi yang memiliki aktivitas di luar kampus, dan kami sedang mempersiapkan para kaprodi. Salah satu calonnya adalah Ibu Dr. Faris. Insyaallah. Paling enak gaji calon loh Bu. Saya nyesel dulu nggak mau jadi calon rektor ya, biar jadi kurikulum vitae-nya calon rektor. Kemudian di sebelahnya lagi ini kandidat Dr. Galan. Beliau dari program studi hubungan internasional dan saat ini sedang menempuh doktor di Sun Yat-sen University, dan alhamdulillah saya juga pernah berkunjung ke sana ya. Dan berkat kolaborasi kami dengan National Sun Yat-sen University, Pak Galan ini mendapatkan beasiswa studi di Taiwan, dan insya Allah tahun ini janjinya lulus. Dan insya Allah beliau juga kandidat kepala program studi. Jadi nanti kalau di tempat kami yang sedang studi tetapi sudah ditugaskan kembali itu boleh menjadi kaprodi, tentu saya akan berjuang keras untuk memperjuangkannya. Karena beliau juga sekaligus saya perkenalkan koordinator ICOSA International Conference Social and Political Science ya, untuk tahun 2024 ini, yang sebelumnya diketuai oleh Bu Yuyun di 4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Bu Yunes. Di sini ini namanya mirip-mirip Pak. Gara-gara mirip terus kemudian bisa cepat jadi dokter. Kemudian di sebelahnya saya perkenalkan ini Bu Yunes. Beliau dari mewakili program studi S1 Sosiologi. Oh S1 dan 2, gila. Berarti yang lain juga S1 S2 3. Ya oke. Kalau tadi komunikasi AKAS ya, sosiologi juga sama. S1-nya unggul, S2-nya unggul, dan ini baru grace ya. Gara-gara unggul jadi minta 400 juta. Kemudian apalagi? Mendapatkan akreditasi internasional AKAS. Jadi kami tepuk tangan untuk beliau dan kawan-kawan. Jadi kami dari 4 program studi kami itu ilmu administrasi negara, sosiologi, komunikasi dan hubungan internasional. 3 diantaranya sudah memiliki akreditasi internasional. Khusus hubungan internasional sebetulnya sudah akan kami perjuangkan untuk mendapatkan akreditasi internasional, tetapi karena HI ini relatif baru ya, berapa tahun Pak? Oh 12 tahun ya, baru anak gue wes anak-anak menuju dewasa ya. Ini jumlah dosennya memang masih terbatas untuk S3-nya. Insya Allah tahun ini sudah pada kembali ya. Jadi nanti sudah bisa membuka program studi S2. Karena kalau di Jawa ini kayaknya buka S2 itu doktornya harus minimal berapa? 4 kalau nggak salah ya. Tetapi harus berbagi dengan S1. Kemudian berikutnya, monggo di depan Pak Argyo, di sini kosong nih Pak Argyo, di posisi saya. Nah, ini bintangnya Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan dulu nih bintangnya ya. Beliau adalah Bapak Dr. Argyo Demartoto, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Program Studi S1 Sosiologi yang tadi sudah saya sebut-sebut akreditasinya unggul dan mendapatkan akreditasi internasional AKAS. Kemudian selain 4 program, masih ada lagi Pak Tri Jatmiko. Beliau adalah subkoordinator non akademik. Kemudian di sebelahnya lagi Mbak Refti, ini adalah subkoordinator akademik. Kemudian Mbak Niken, ini adalah
administrasi di program studi S2 dan S3 komunikasi. Kemudian Mas siapa? Saya itu senangnya manggilnya itu Mas Arif yang subur, biasanya kita panggilnya ya. Di sini terlalu banyak terjadi pelabelan. Mas Arif, beliau adalah apa Mas? Tata kelola sarana prasarana nggih? Dan lain-lain. Pokoknya sembarang kalir itu kalau di sini nggak ada yang nanganin adalah Mas Arif. Sekali lagi selamat datang di Visip UNS, dan kami sangat menghormati inisiasi untuk bekerja sama. Mudah-mudahan dokumen kerjasama ini bukan dokumen administratif semata untuk kepentingan akreditasi dan kawan-kawannya, tetapi insya Allah nanti bisa kita tindak lanjuti. Apakah bertukar menukar kepakaran, kemudian bertukar menukar dosen, kolaborasi publikasi, kolaborasi konferensi internasional dan sebagainya. Insya Allah teman-teman yang ada di ruangan ini juga sangat well known dalam kapasitas penyelenggaraan kegiatan internasional. Bu Yunes mungkin sudah lebih dari 5 perguruan tinggi di dunia yang dikunjungin ya. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan ke Kanada, sudah pernah ke Belanda, dan sayangnya saya nggak pernah diajak. Kemudian ke Jepang dan ke negara-negara lain. Bu Erlin juga dan Pak Galan juga. Insya Allah dalam waktu dekat Bu Faiz dan Bu Andri juga akan menyusulnya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat datang. Mohon maaf kami tidak bisa selengkap Bapak dan Ibu, karena seperti tadi saya matur, semua kami saat ini berada di universitas untuk menghadiri pelepasan guru besar kami, Profesor Dr. Pawito. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Dekan Visip UNS. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan dari Visip Universitas Jember kepada Bapak Dr. Joko Purnomo MSI, CIQMR, CSBR, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya secara pribadi dan selaku dekan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret yang di tengah kesibukan yang luar biasa yang disampaikan tadi oleh Prof. Ismi bahwa hari ini sekitar jam 9 akan dimulai agenda pelepasan profesor. Namun meski demikian Prof. Ismi beserta jajarannya masih menyediakan waktu bagi kita untuk melakukan penandatanganan kerjasama di antara kita demi menuju pada satu kondisi fakultas yang lebih baik tentunya. Jadi itu tentu saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Dekan, Prof. Ismi beserta jajarannya. Mohon maaf bila mana tidak bisa saya sebut satu persatu karena tadi sudah disebut ya sama Prof. Ismi. Bahkan tadi rencananya saya mau berkenalan sudah kalah cepat sama Prof. Ismi. Jadi saya dengan demikian saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, tetapi betul yang disampaikan oleh Prof. Ismi bahwa ini kami memang benar-benar bedol desa ya, mulai dari S0, S1, S2, S3 itu benar-benar ingin belajar banyak di Visip UNS ini. Dan bahkan ada kolega kami, dosen kami sedang studi lanjut di sini yang namanya Mas Galih. Nah itu orangnya, mungkin bisa berdiri ya. Mas Galih ini sedang mengambil program doktor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya di UNS ini, dan salah satu kolega kami, dosen kami yang alumni dari
Fisip UNS juga ada, ya, Mbak Nurina ada ya, Mbak Nurina ya. Nah, Mbak Nurina ini adalah alumnus dari S2 Sosiologi ya. Nah, jadi luar biasa. Dan yang berikutnya, mengapa kami memutuskan untuk belajar banyak di sini, karena kami telah melihat di berbagai sisi ini luar biasa ya, UNS ini. Kalau saya lihat dari Simago Institution Ranking, ini menempati ranking ke-7 ya kalau tidak salah ingat. Kalau saya lihat dari Dobur itu juga rankingnya juga bagus. Dan kalau saya lihat dari ranking perguruan tinggi di Indonesia tahun 2024 itu juga rankingnya kalau tidak salah ranking 7 ya. Sementara kami Universitas Jember masih jauh di bawahnya ya. Kami kalau tidak salah ingat hari ini, tahun ini 2024 sampai detik ini masih di ranking 39. Jadi itulah sebabnya saya mendorong kepada teman-teman semuanya agar bisa menjalin kerjasama benchmark, katakan begitu, dengan Fisip Universitas 11 Maret di Solo ini. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi Prof. Ismi telah menyampaikan ada sejumlah akreditasi begitu ya, ini luar biasa pula ya bagi kita, dan itu menjadi salah satu motivasi yang lebih kuat lagi ya, karena di kami yang terakreditasi internasional sementara ini Prof, ya tentu kami akan berupaya sedemikian rupa. Itu adalah dari jurusan, kalau jurusan memiliki satu prodi, jadi jurusan garis miring prodi begitu Prof, kalau di kami ya, mudah-mudahan mungkin juga demikian ya. Nah, di kami itu prodi hubungan internasional itu terakreditasi internasional ya, versi FIBA A ya, versi FIBA A, dan itu akan berakhir sekian tahun dan tidak berlaku lagi setelah itu ya, FIBA A ya. Nah, jadi hanya satu itu. Kemudian kalau AN terakreditasi unggul ya, S1 AN terakreditasi unggul. Kemudian yang lainnya S1 itu terakreditasi D. Sementara ini memang sedang mengajukan akreditasi untuk program studi kesejahteraan sosial, kemudian administrasi bisnis dan sosiologi. Sementara diploma masih terakreditasi A ya. Di kami ada diploma 3 usaha perjalanan wisata, dan kemudian ada diploma 3 perpajakan, dan baru saja selesai di assessment oleh asesor Lamemba ya untuk perpajakannya. Nah, mudah-mudahan mimpi kita, harapan kita untuk terakreditasi unggul bisa terlaksana, dan ini mendekati visi UNS, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin kita bisa menyampaikan, mengatakan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita belum BTNBH ya. Tadi Prof. Ismi mengatakan luar biasa ketatnya ya BTNBH ya, sampai mau healing nggak bisa ya Bu. Dan kita masih BLU ya, masih BLU, dan karena BLU itu barangkali kita bisa healing. Dan sebenarnya yang terpenting itu kalau tidak begini kan saya hanya melihat Prof. Ismi itu di grup dekan seluruh Indonesia ya, Fordetis begitu kan. Padahal tahun 2016 kita pernah bertemu begitu ya di Cina ya, di Kunming University ya. Nah, jadi dengan begini saya bisa mengetahui, oh alhamdulillah Prof. Ismi masih seperti sekian tahun yang lalu begitu ya, masih muda dan seterusnya seperti itu ya. Dan saya melihat raut wajah yang sangat gembira atas kedatangan kita di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau begitu sebaiknya kita nggak PTNBH ya. Nggak boleh pergi-pergi gitu kan. Jadi memang Universitas Jember itu merencanakan PTNBH-nya itu tahun depan, Prof. Tahun depan. Nanti orangnya gede kok. Ya. Tapi kemudian memang harus bisa menciptakan bisnis-bisnis baru begitu ya, untuk membiayai seluruh operasi di universitasnya. Nah,
Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, jadi betul yang disampaikan oleh Prof. Ismi bahwa berdasarkan semua yang saya sampaikan tadi secara singkat, kami ingin menjalin kerjasama dengan visi UNS, dan tentu kerjasama ini tetap di bawah payung Tridharma Perguruan Tinggi. Pada konteks pendidikan nanti seperti apa, misalkan student exchange atau lecture exchange dan seterusnya seperti itu, dan di penelitian kayak apa, di pengabdian seperti apa. Saya kira itu nanti bisa diteruskan lebih detail di level program studi, karena memang betul yang saya katakan Prof. Ismi, mudah-mudahan ini tidak hanya di atas meja saja, tidak hanya di level fakultas, karena IA-nya itu memang harus terjadi di level prodi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan nanti setelah kita bertemu ini mungkin tidak bisa diselesaikan hari ini juga ya, tapi mungkin di antara korprodi bisa berembuk seperti itu, apa yang bisa kita lakukan sebagai IA-nya di semester ini. Bapak Ibu sekalian, di FISIP UNED itu baru minggu ini perkuliahan ya, sama ya, sama ya. Dan minggu ini pun juga banyak yang kosong kalau di FISIP ini. Jadi saya ya karena semuanya ditinggal di sini gitu ya. Jadi teman-teman itu sudah pada pusing ini, gimana nih minggu pertama sudah kosong ini. Enggak apa-apa, kan masih ada tim yang lain. Nah, ternyata tim yang lain juga pergi begitu kan. Mungkin karena menyempatkan waktu masih BNU gitu ya. Kalau PTNBH, jadi ini penting ini informasi dari Prof. Ismi. Ternyata PTNBH sama BLU itu lebih enak mana ya Prof? Dua-duanya enak. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti setelah kita tanda tangani bersama perjanjian kerjasama itu di level fakultas, lalu tidak usah terlalu lama, nanti implementasinya di prodi-prodi itu adalah di semester ini. Yang paling mudah bisa kita lakukan seperti itu ya. Yang paling mudah itu misalkan menguji atau mengajar dan seterusnya. Yang agak rumit itu adalah pertukaran mahasiswa ya. Nah, yang reciprocal itu juga cukup rumit gitu. Tapi kalau seandainya itu bisa kita lakukan, mengapa tidak? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas sambutannya yang luar biasa. Mohon maaf ini kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya mewakili semua teman-teman dari FISIP UNED. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta berdiri sejak tahun 1976, diresmikan bersamaan dengan berdirinya Universitas 11 Maret Surakarta. Mengusung visi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan sumber daya insani di bidang ilmu sosial dan ilmu politik yang unggul berdasarkan nilai-nilai luhur budaya nasional dan dijabarkan dalam rangkaian misi sebagai berikut. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar kompetensi bidang ilmu sosial dan ilmu politik, menyelenggarakan riset untuk mendukung pengembangan ilmu sosial dan politik yang mampu memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan kemandirian masyarakat, meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri yang saling memberdayakan untuk menguatkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Dalam penyelenggaraan pendidikannya, FISIP UNS mengelola 8 program studi dengan rincian sebagai berikut. S1 Ilmu Administrasi Negara dengan peminatan utama kebijakan publik, manajemen publik, dan administrasi pembangunan. S1 Ilmu Komunikasi memiliki spesialisasi jurnalistik, public relation, radio, dan video. S1 Sosiologi mempunyai peminatan yang mengkaji fenomena sosial kemasyarakatan seperti sosiologi kesehatan, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, dan banyak aspek kehidupan manusia lainnya. S1 Hubungan Internasional dengan peminatan utama politik kerjasama internasional serta komunikasi internasional dan diplomasi politik. S2 Magister Ilmu Administrasi Publik, S2 Magister Ilmu Komunikasi, dan S2 Magister Sosiologi. S3 Program Doktoral Ilmu Komunikasi. Dengan jumlah pendaftar yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, menandakan bahwa FISIP UNS menjadi salah satu fakultas favorit di lingkungan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2020, 4 program studi S1 FISIP UNS masuk ke dalam peringkat 10 besar bidang sosial humaniora, yang dalam prosesnya FISIP UNS selalu menerapkan prinsip transparan dan profesional dalam setiap seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebagai tempat pendidikan yang tepat untuk menempa diri dan menjadi kawah candra di muka agar mampu menjadi pemimpin bangsa Indonesia yang berkarakter, FISIP UNS menerapkan 5 pilar kebijakan pengembangan UNS yang sejalan dengan slogan Leading the Future Society. Adapun pilar-pilar tersebut antara lain akselerasi profesionalisme dan kesejahteraan SDM, akselerasi publikasi dan inovasi, akselerasi reorientasi sistem pembelajaran yang sejalan dengan revolusi industri 4.0, pengembangan institusi dan penguatan literasi, serta optimalisasi bidang hukum, kerjasama, dan birokrasi. Kolaborasi antara 5 pilar kebijakan pengembangan universitas beserta dengan visi misi FISIP UNS mampu berjalan selaras dengan nilai Leading the Future Society yang secara nyata tertuang dalam Borderless Understanding, Humanism Governance, Pancasila Diplomasi, One Society, One Prosperity. Iklim akademis yang tercipta di lingkungan FISIP UNS tidak bisa lepas dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan. Sebagai salah satu elemen fundamental dalam proses belajar mengajar, FISIP UNS terus berkomitmen untuk menyediakan fasilitas terbaik sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Hal tersebut ditunjang dengan berbagai sarana prasarana yang terdapat di lingkungan kampus yang meliputi antara lain ruang kelas dengan standar internasional, studio broadcasting, ruang editing, laboratorium komputer, ruang seminar, aula, public space, dan di
Wi-Fi yang memadai. Selain ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, FISIP UNS turut menghadirkan dosen yang memenuhi standar kualifikasi baik secara nasional maupun internasional, serta aktif dalam berbagai kegiatan riset, penelitian dan pengabdian, serta aktif memperkaya jumlah publikasi, artikel, jurnal, buku, maupun memperbanyak jumlah sertifikat HAKI di level nasional. Kolaborasi yang baik di segala aspek pembelajaran diharapkan mampu untuk menciptakan sinergi di antara sivitas akademika FISIP UNS dan menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa untuk berani bersaing di level nasional dan internasional dengan memenangkan sejumlah kompetisi antar mahasiswa. Berbagai keunggulan yang ada di FISIP UNS tentu saja akan sejalan dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Deretan para alumni yang saat ini bekerja dan mengabdi di berbagai bidang dan lini menjadi bukti keteguhan komitmen kami dalam mencetak lulusan yang berkompetensi. Beberapa indikator kami gunakan untuk mengukur kualitas para lulusan kami saat bersaing di dunia kerja. Kecepatan dalam mendapatkan pekerjaan, rata-rata IPK para lulusan, serta rata-rata lama masa studi menjadi poin penting untuk menilai kualitas lulusan FISIP UNS saat berada di bursa kerja. Dalam perannya untuk mendukung Universitas 11 Maret Surakarta menuju World Class University, FISIP UNS juga senantiasa meningkatkan jalinan kerjasama dalam membangun kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak dan institusi yang berskala internasional. FISIP UNS berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar sebagai calon pemimpin masa depan berkarakter. Untuk menghasilkan calon lulusan berkarakter tersebut, FISIP UNS menerapkan unit penjaminan mutu. Dengan unit penjaminan mutu akan terkendali sistem penjaminan mutu internal dan didukung oleh gugus kendali mutu di tingkat program studi. Merdeka belajar menjadi hak dari setiap mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah di program studi yang lain, baik pada fakultas yang berbeda maupun pada universitas yang berbeda. Untuk itu, FISIP UNS siap mendukung dengan berbagai macam fasilitas yang ada agar merdeka belajar bisa dipenuhi untuk kepentingan mahasiswa. FISIP UNS siap mendukung UNS menjadi World Class University. Status PPNBH bagi UNS yang baru saja ditetapkan melalui PP nomor 56 tahun 2020 menjadi landasan yang kuat bagi UNS untuk menuju World Class University. FISIP UNS leading the future society. Antara para pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pasal 3, ruang lingkup. Ruang lingkup kerjasama ini sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketiga, pertukaran data dan atau informasi. Keempat, kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. Pasal kelima, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
Dalam pelaksanaan kerjasama ini akan melibatkan program studi dari para pihak. A. Program studi ke-1, pihak ke-1, mohon maaf, yang terlibat adalah 1. Doktor Ilmu Administrasi, 2. Magister Ilmu Administrasi, 3. S1 Administrasi Negara, 4. S1 Administrasi Niaga, 5. S1 Hubungan Internasional, 6. S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7. S1 Sosiologi, 8. D3 Usaha Perjalanan Wisata, 9. D3 Perpajakan. B. Program studi pihak kedua yang terlibat: 1. Doktor Ilmu Komunikasi, 2. Magister Ilmu Komunikasi, 3. Magister Administrasi Publik, 4. Magister Sosiologi, 5. S1 Ilmu Komunikasi, 6. S1 Ilmu Administrasi Negara, 7. S1 Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kampus Kebumen, 8. S1 Sosiologi, 9. S1 Hubungan Internasional. Selesai. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan kerjasama antara FISIP UNS dan FISIP Universitas Jember kepada perwakilan. Mohon. Lagi bentar, 1, 2, 3. Sudah, saya belum. 1, 2. Oke, lagi. 1, 2. Oke. Sampai 10 saya ngambil uang 1 dak. Salaman dari Rasa Sejahtera. Salaman dulu. Kita lihat sini dulu, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baca. 1. Bentar. Dilanjutkan dengan penyerahan program laporan dari FISIP UNS kepada FISIP Universitas Jember. Lihat sini dulu, 1, 2, 3. Oke, bentar lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Ini saya suka wayang kan. Ini kan. Itu nanti kalau mau foto di depan juga ada. Iya, saya lihat para tokoh-tokoh itu. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Ya, nah ini kita lanjutkan. Ini dari FISIP Universitas. Pada orange ya. Iya, itu juga Kampus orange. orange. Kita lihat sini dulu, 1, 2, 3. Oke, bentar lagi, 1, 2, 3. Salaman dulu, Oke, Prof. kata nuwun ya. Oke, 1, 2, 3. Nanti masuk di catatan akhir. Bentar lagi ya, 1, 2, 3. Bentar, boleh ganti. Oh, ganti ya. Urung, Fik. Oh, enggak. Siap, Bu. Oke, bentar, lihat sini dulu. Semuanya, 1, 2, 3. Oke, bentar lagi, 1, 2, 3. Bentar, lihat sini dulu. Oke, 1, 2. Bentar. Oke,
mleburan kowe. Satu, dua, silakan muncul. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kami Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60. Semoga semakin menjulang tinggi sebagai perguruan tinggi bereputasi internasional. Terima kasih. Universitas Jember dengan FISIP UNS, saya tidak menanyakan apakah yang telah kami lakukan dengan perguruan tinggi yang lain juga mungkin dilakukan atau disambut baik oleh FISIP UNS. Saya dan Budina, sekedar contoh, Budina itu Koprodi S1 AN kami, telah dalam 3 semester terakhir mengajar di Magister Administrasi Publik Universitas Andalas. Dalam 1 semester 4 kali pertemuan, saya 1 mata kuliah, Budina 1 mata kuliah. Kemudian dari pihak Universitas Andalas juga menyiapkan 2 orang tenaga pengajar untuk mengajar di tempat kami, Dr. Hendri dan Dr. Roni. Saya dan Budina tidak dibayar oleh Universitas Andalas untuk mengajar itu, karena kami diberi angka kredit oleh UNED. Kami juga tidak membayar, tidak memberi honor kepada pihak dosen UNAN itu, karena mereka diberi angka kredit oleh KPK. Jadi, tapi Pak Dekan kami mengeluarkan surat tugas kepada saya dan Budina untuk mengajar di sana. Itu berbeda dengan ketika saya diundang ke sana untuk misalkan menguji S2, menguji ya, atau menguji S3, atau saya mengundang pihak sana untuk menguji S3, nah itu honornya berbeda. Tapi kalau mengajar, pertukaran mengajar itu tidak. Pertanyaan saya, apakah bentuk implementasi kerjasama seperti itu akan diterima oleh pihak FISIP Andalas? Jadi ya kita bertukar jam mengajar, tapi tidak ada efeknya terhadap honorarium. Apakah itu dimungkinkan? Terima kasih. Itu di luar yang menguji ya, kalau menguji lain berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan dan juga Pak Dekan dan juga Bapak Ibu semua. Seperti yang diperkenalkan, saya Ketua Jurusan Ilmu Internasional dan alhamdulillah di sini ada juga Bu internasional ya Pak, salam kenal. Besok kita ketemu di Papua ya Pak ya. Siap. Saya diajak nggak Bu? Ketemu Penas. Sebagai arena untuk mengembangkan networknya. Mungkin sama dengan yang disampaikan oleh Pak Pran tadi gitu kan, dalam rangka mengimplementasikan kerjasama ini agar tidak jadi kerjasama yang mati suri gitu nggih, kita perlu follow up. Saya sepakat Pak, mungkin nanti kalau kita bisa ada lecturer exchange atau mungkin student exchange juga boleh. Mohon izin Ibu, nanti saya koordinasi langsung dengan Pak Aprodi terkait dengan teknis detail, tapi kalau forum ini sudah menyepakati ya Pak, mungkin nanti kita bisa atur-atur berikutnya dan nanti kita akan ada dokumen lanjutan Ibu berkaitan dengan IA-nya, sehingga kita bisa pakai itu sebagai bukti bahwa kita ada kerjasama. Dan juga mungkin nanti bisa kegiatan-kegiatan lain, misalnya kolaborasi pengabdian masyarakat atau riset dan sebagainya. Tetapi untuk saat ini karena kita baru bertemu juga Pak, sehingga kami belum bisa membuat rencana lebih detail Ibu, tapi nanti kami follow up berikutnya. Ya, nanti tukar handphone saja. Nomornya bukan handphone. Oh enggak, saya soalnya HP saya jelek ini. HP saya jelek, tukar handphone Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau itu seandainya kita bisa kerjakan bersama, itu kan juga lebih bagus ya. Dan untuk tanggalnya memang masih belum ketemu ya. Nah, karena kita masih mempersiapkan, tetapi yang jelas dalam rangka bilang salah satu eventnya adalah ada konferensi internasional. Jadi barangkali nanti kita bisa berkolaborasi di situ. Teknisnya nanti biar diatur oleh PIC-nya. Ya, saya kira itu tambahan.
Terhormat Prof. Ismi, Pak Dekan, dan Bapak Ibu sekalian, saya Bu Dina dari Prodi AN. Jadi tadi terbersih ide gitu kan dari saya dan Bu Selvi untuk langsung kawruh terkait dengan laboratorium. Beberapa waktu yang lalu kami mengimplementasikan kerjasama kami dengan ULM terkait dengan revitalisasi laboratorium. Mungkin nanti kami ini masih tawaran di Prof. Kami dari Prodi AN juga ingin belajar banyak gitu kan tentang pengelolaan laboratorium dari FISIP ini, terutama dari Prodi Administrasi Negara. Apakah nanti setting kegiatannya, apakah dalam bentuk FGD atau dan lain-lain, itu terbersih dalam benak saya, Prof. Mungkin itu saja Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya setelah kita memiliki dokumen kerjasama, maka semua bentuk kerjasama itu menjadi sah menurut hukum gitu. Terkait dengan dosen yang mengajar, itu akan lebih baik kalau memasukkannya adalah sebelum proses perkuliahan berlangsung. Karena kalau sebelum proses perkuliahan berlangsung, nanti bisa melakukan semacam kerjasama transaksional gitu ya, sederhananya ya. Kita menyediakan 2 dosen untuk mengajar di Universitas Jember misalnya, kemudian dari Universitas Jember juga mengajar di FISIP UNS, dan program studi apapun saya kira tidak masalah. Kalau sepanjang pengalaman saya, tetapi nanti tidak tahu Bu Erwin bisa melengkapi, selama itu dimasukkan di dalam mata kuliah, kemudian akan mendapatkan pengakuan SKS, karena biasanya kami tim teaching ya. Ini mohon teman-teman dari mitra itu dalam memberikan penilaian juga bisa mengikuti standar yang ada di tempat kami. Kenapa begitu? Karena saat ini nilai mahasiswa juga sangat menentukan akreditasi. Jadi biasanya kalau di tempat kami susah diproses, murah dinilai gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain. Kalau di kelas saya seperti itu, susah diproses itu maksudnya mahasiswa mendapatkan banyak tugas, tetapi begitu memberikan nilai itu kita tidak terlalu pelit gitu ya. Kenapa ini saya tegaskan? Karena kami punya pengalaman bekerja sama dengan lembaga lain, itu nilainya mahal banget gitu kan, kasihan mahasiswa kami. Padahal kalau di sini ini biasanya mahasiswa kalau ikut dalam proses belajar mengajar asal rajin menumpuk ya minimal nilainya 3 kan gitu ya. Mahasiswa sekarang dapat B saja biasanya sudah protes gitu. Itu nanti bisa langsung dibicarakan dengan Kaprodi Pak Pranoto. Di sini ada S1 AN Komunikasi Sosiologi Hubungan Internasional. Kami punya S2 Magister Administrasi Publik Sosiologi dan Komunikasi, dan kami punya program S3 Komunikasi. Untuk honorarium gimana ya Bu Erin ya? Biasanya otomatis atau belum tahu? Kalau diakui SKS memang tidak ada honorarium, Prof. Oh gitu. Ya. Kalau jadi masuk memang ke SKS tidak ada seperti yang honorarium. disampaikan oleh Pak Pran tadi. Jadi exchange nilai BKD-nya. Jadi kalau misalnya mendapatkan kan 16 pertemuan, misalnya separuh-separuh 8-8, maka 8 yang BKD masuk ke sana. Nah nanti makanya transaksional itu biar yang dosen yang dapat sama. Jadi secara honorarium tidak ada, tapi secara BKD bisa. Cuma tadi memang harus dirancang sejak awal. Jadi ketika pembagian mata kuliah betul semester depan. Kalau semester ini sudah selesai mata kuliah ya. Bahkan sudah jalan kan? Iya, sudah RPS-nya juga sudah selesai. Dan harus masuk ke sistem siap. Iya, Tapi aman ya. Ini juga ada Pak kemudian kerjasama internasional, monggo Pak Galan saja. Kebetulan Pak Galan ini adalah ketua ICOSAT yang rencananya akan diadakan di bulan November ya. Monggo. Jadi saya mungkin tidak bisa secara detail karena mungkin nanti untuk internasional yang berbesok dinas mungkin. Tapi kalau untuk yang dekat ini, untuk event konferensi itu sedikit kami paparkan juga bahwa ini sudah menjadi agenda rutin kami per 2 tahun. Terus yang konferensinya ini biennial begitu untuk 2 tahun sekali, dan selalu berusaha untuk mendatangkan invited speakers dari luar negeri.
untuk yang tahun ini kami alhamdulillah sudah confirm, sudah pesan tiket juga beliaunya begitu dari Amerika. Kebetulan juga salah satu dosen pembimbing dari dosen kami sendiri yang sedang studi di Illinois sana, di Chicago itu oh mohon izin melupaan. Jadi tahun ini tema konferensi kami terkait SDGs Bapak Ibu. Terus menawi nanti Bapak Ibu ada yang mungkin concernnya penelitiannya tentang sustainable development goals atau tentang sustainability in general atau mungkin terkait hal-hal yang juga menyangkut keberlanjutan, dan monggo terbuka bagi semua jenis. Nah, itu bicara kami satu dari Amerika, yang kedua ada dari Malaysia, kebetulan juga rekannya Bu Yunes dari UGM, dari Kebangsaan Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian ada juga dari Vietnam. Kemarin kami juga ada rekan kami berkunjung ke Vietnam, sudah goals, dan juga scope dan juga dua dari lokal pastinya. Tapi juga scope kerjasamanya tidak berhenti di situ. Kami pernah mendatangkan profesor dan punya kemitraan khusus dengan Thailand. Kebetulan begini Bapak Ibu, mungkin juga sedikit sharing Jim. Mohon izin Jim Prof, kami secara tidak sengaja, tapi juga alhamdulillah malah menguntungkan. Itu kalau mentarget kerjasama itu kemudian tidak kok yang langsung, oh kita harus cari universitas yang QS 100 begitu. Meskipun memang targetnya QS 100. Jadi kita mencari universitas yang tinggi-tinggi begitu, tapi untuk awalan, untuk kemudian batu loncatan atau checkpoint, kita berusaha untuk kemudian mencari kampus-kampus yang stratanya mungkin mediocre begitu juga. Jadi di level tengah. Seperti kalau kita bisa bicara Thailand, rekan kami itu dari beberapa university, beberapa university juga pernah kita ke sana, beberapa university bukan Chulalongkorn, bukan Mahidol, bukan Thammasat, langsung private tapi juga tinggi, tapi justru malah yang kampus agak tengah. Nah, ini kemungkinannya untuk kemudian bisa menjalin kerjasama lebih tinggi dan juga akan mendapatkan apresiasi yang baik juga begitu. Kenapa? Karena yang dinilai misalnya dalam frameworknya conference atau international conference, publisher internasional itu akan menilai selain kuantitas dan juga keterlibatan dari scholar internasional, itu adalah individunya, bukan kampusnya. Jadi misalnya profesor ini skopusnya berapa, itu kita mencantumkan laman skopusnya. Tidak perlu kemudian kampusnya harus berapa. Kami pernah bekerja sama dengan Atlantis Press, kemudian juga Side Press dari Portugal, kemudian juga Knowledge E, itu sebelum yang ini jadi sebelum yang Web of Science, Knowledge E dari Uni Emirat untuk publikasi proceeding kami, dan semuanya rata-rata akan fokus ke individunya, sanes kampusnya mana begitu. Ini menjadi satu concern bagaimana sebenarnya kerjasama yang diinisiasi itu tidak melulu harus langsung top gitu. Kemudian juga kemitraan kami juga terjalin meskipun belum settle ya, masih dalam konteks person to person itu dengan skop kampus-kampus di luar Asia Tenggara. Pastinya ada dengan Jepang, dengan Kurume University yang dulu juga sudah dikunjungi oleh rekan kami Bu Yunes juga Prof. Andrik. Pernah ada wayangan di sana juga, mohon izin. Jadi ada diplomasi budaya juga dari kolega kami. Kemudian juga dengan kampus di Korea Selatan, di Busan, sempat berapa kali kolega kami juga ke sana. Kemudian Taiwan, saya sendiri, mohon izin Bapak Ibu, saya bertemu dengan Pak Bayu di Taiwan, di Zhongshan Dashi, di National Sun Yat-sen. Saya juga berteman baik dengan alumni HI Jember, Pak Tony, dosen UMM, nah itu juga ya underannya cuma di situ. Tapi yang ingin kami garis bawahi, ketika kerjasama ini sudah terlaksana dan memang mungkin kan, wah kok nggak dengan NUS, kok nggak dengan apa? Sebenarnya tidak melulu seperti itu. Kalau dari pengalaman yang kami punya di sini, terkait kembali dengan konversi kami tadi di bulan November tadi, untuk publikasinya Atlantis Press yang tahun ini tidak juga Scopus, jadi tidak kemudian melulu langsung Scopus nanti membayar 7 juta, tidak seperti itu. Justru malah yang seperti itu biasanya akan sangat segmented dan tidak menarik, karena hanya orang-orang yang tertentu yang tahu kalau wah ini bakalnya angel lama seperti itu. Tapi kami malah mentarget sesuatu yang juga tetap laku sebagai sebagai luaran penelitian atau pengabdian dengan biaya yang cukup ekonomis begitu, bisa tindak-tindak menopang yang gara-gara manah di Solo juga, gitu kan, bisa muter-muter wisata juga, healing, karena konferensi 1 hari, habis itu city tour begitu. Dan concern kami adalah bagaimana kemudian mengangkat isu-isu yang sebenarnya luput atau isu-isu yang sebenarnya kurang eksploratif. Tahun ini mungkin tahun demokrasi begitu, tapi kami melihat isu yang lebih ke kerjasama, isu-isu yang SDG itu kurang 6 tahun lagi selesai loh.
apa yang sudah kita lakukan, akselerasinya seperti apa, makaten. Jadi memang poin intinya aja, leading penjelasan kalau kita bicara kerjasama internasional, ujung-ujungnya bagaimana kemudian kita menyesuaikan dengan concern kita saat ini begitu. Yang diarahkan oleh Prof. Ismi selama ini kami kira memang sudah sangat inline dengan tren yang ada di masyarakat. Jadi kerjasama kami pun juga berkutat di sekitar itu. Dulu disrupsi inovasi pernah jadi satu topik utama, kemudian gender mainstreaming juga, kemudian IT terkait pemanfaatan IT dalam kebijakan, dan sekarang SDGs. Jadi pada akhirnya memang kami berusaha memfasilitasi setiap prodi, isu-isu yang ada dari setiap prodi, entah itu administrasi negara, komunikasi, sosiologi, dan HI, untuk selalu ada dan bergantian menjadi topik utama, meskipun not limited to that topik seperti itu. Mohon izin, kalau boleh saya juga ingin menanggapi tadi dari Ibu terkait hubungan internasional. Izin, kami siap Ibu untuk bekerja sama dan siap panggil di IHI Uncen juga begitu. Meskipun mungkin kita juga belum tahu yang berangkat siapa. Tiket pun wes Ibu terus Papua mereka PP waduh ngirim berapa orang ini begitu. Tiba-tiba anggaran gitu. Kemarin ngirimnya 3,5 sampai nonton undangan itu biasanya. Yang kalah 7 juta tambah tiket PP 15 juta, aduh. Lebih 20 juta mungkin 10 juta satu orang. Mereka kami siap untuk kemudian tadi entah itu lecture exchange atau MBKM juga. Dan lebih spesifiknya malah kami ingin juga untuk mengadakan semacam jejaring. Kebetulan kami sangat bahagia, sangat senang. Harusnya lagi senyum, sangat bahagia dan sangat senang begitu. Amargi selama ini dari prodi HI sendiri, saya tidak tahu Mbak Menawi mewakili AN sosiologi juga atau komunikasi. Jejaring kampus yang kami miliki, kalau itu kerjasama internasional, jadi saya mau izin untuk sedikit melokalkan sedikit. Yang kami miliki itu rata-rata malah di sekitar Jawa Tengah dan DIY saja. Kalau ini malah ke barat, jadi mungkin ke daerah Jabodetabek atau ini. Kami kurang bisa engage atau memang belum engage dengan kampus-kampus rekan-rekan di Jawa Timur yang sebenarnya jauh sangat potensial, yang sebenarnya jauh sangat terbuka untuk MBKM, dan lebih enak juga sebenarnya kalau dipikir-pikir kan, misalnya sini ke naik kereta ke Jawa Timur juga enak, ada jalurnya, bis juga tol udah panjang gitu kan, buatan katus kalau rumiyin menawi pada tidak Jember kita sambung rumiyin dan Bungurasik kentos bis menopo itu tahun 90-an awal sama kan buatan Makatan. Nah oleh karena itu kami juga ingin Mbak Menawi nanti juga sebagai hub gitu. Jadi monggo nanti Universitas Jember kalau kemudian mau tindak ke kampus-kampus lain dengan hubnya dari UNS, kami bisa mengenalkan ke HI Unisri, ke HI yang Jogja selalu UGM Mbak Menawi, atau yang di tempat-tempat lain sekiranya memang bisa memperluas jejaring. Pun halnya sama Mbak Menawi, nanti kami insya Allah kalau bisa membalas kunjungan baik Bapak Ibu ke sini, kami bisa muter-muter ke UNES, kemudian juga nyerempet-nyerempet ke kampus yang lain, itu kan akan sangat menarik kaitannya dengan lecture exchange, inbound outbound, kemudian juga student exchange. Nah ini mahasiswa kami kemarin Ibu saya itu bertanya terkait Pak ini sama MBKM di UB. Lah kita tuh nggak ada MOU-nya, bisa pakai sistem, cuma kamu telat dong, udah mau perkuliahan kok baru ngurus sekarang. Cari nanti besok semester depan kampus yang ada MOU-nya. Lah sekarang sudah ada. Mbak Menawi di masa depan akan banyak pertukaran kerjasama yang baik, kami sama mengharapkan hal tersebut. Sambung bro, matur. Lain gitu. Untuk tahun ini mungkin nanti Mas Galan yang bisa untuk handle ya, tapi saya hanya bercerita untuk tahun-tahun sebelumnya karena beberapa konferensi sebelumnya saya juga ikut terlibat gitu. Yang tahun 2022 saya ketua IKOSAP-nya konferensi, waktu itu kita sebenarnya hendak itu dengan universitas mana ya mau bekerja sama, tapi kemudian karena dua universitas memiliki dua nama yang berbeda, kami kan International Conference on Social and Political Sciences, universitas lain memiliki nama yang berbeda, lalu kita pakai nama yang mana nih gitu kan, terus akhirnya tidak jadi gitu. Terus tapi kemudian kerjasama yang kami lakukan adalah kita bersama dengan asosiasi. Jadi kita ada 4 prodi, lalu kita juga bekerja sama dengan asosiasi APSI yang sosiologi, terus
kalau komunikasi apa? AIHI, Aspikom, lalu yang administrasi juga IAPA. Kami mengotak dan sudah bertemu dengan secara online waktu itu ya dengan ketua-ketua asosiasi tersebut, dan kita kemudian menjalin kerjasama untuk level reviewer, terus juga peserta dan juga pembicara waktu itu antar kerjasama antar universitasnya. Jadi universitasnya dalam bentuknya asosiasinya. Lalu untuk luaran konferensi untuk dua konferensi sebelumnya kita juga masih bekerja sama dengan Atlantis waktu itu, karena untuk yang tahun 2002 sebenarnya kita sudah mencoba untuk meng-apply untuk yang Scopus waktu itu IOP, tapi kemudian IOP menolak dengan alasan mungkin karena kita dari fisik, jadi skop mereka kurang pas gitu, karena selama ini IOP kan pertanian, lingkungan dan sebagainya, walaupun tema kita sudah dimirip-miripkan lah tentang SDGs, tentang sosiologi lingkungan atau komunikasi lingkungan dan lain sebagainya, tapi mereka ternyata tidak approve gitu. Lalu dengan Atlantis, lalu dengan kerjasama ini juga dengan universitas lain pada publikasinya, jurnal-jurnalnya. Jadi jurnal kita kerjasama dengan jurnal Bina Praja, lalu UGM, CSP itu, lalu dengan UIN Wali Songo yang jurnal UIN Wali Songo mungkin ada sekitar 11 jurnal Sinta 2 dan kalau yang di luar Sinta 2 ada 11 Sinta 2, lalu Proceeding Atlantis dan juga satu Scopus, jurnal Scopus, jurnal Malaysian Journal of Communications di UGM, University Kebangsaan Malaysia. Dua IKOSAT yang lalu kita bersama dengan itu. Jadi jurnal Scopus, Sinta 2 dan juga Proceedingnya Atlantis. Nah, untuk yang kerjasama dengan universitas, kita pernah mengadakan summer course. Mungkin nanti kalau bisa diinisiasikan dengan UNED juga bisa gitu ya. Summer course dengan UGM. Jadi waktu itu di pandemi 2021 kita mengadakan Dik Asia Summer Course dengan UGM. Lalu ini juga keuntungannya sangat besar karena kita punya jaringan, mereka punya jaringan, lalu kita bertemu. Jadi kita punya jaringan di luar negeri ada 4 nih, oke kita mengundang yang dari kita itu 4 universitas luar, lalu dari UGM mengundang 4 universitas luar untuk dijadikan pembicara, terus kita mengundang student mereka, mahasiswa mereka juga untuk menjadi peserta di summer course. Lalu di tingkat UNS juga, UNS mengeluarkan kayak sertifikat dan nilai gitu summer course-nya. Jadi sudah dihitung 2 SKS waktu itu, 2 SKS, lalu dari UNS transkrip nilai dan juga sertifikat. Jadi mungkin kalau ini dimungkinkan untuk dilakukan dengan UNED, mungkin itu juga potensial. Mungkin itu saja, terima kasih. Dan pengabdian kepada masyarakat, di mana itu menjadi salah satu lembaga koordinator untuk kegiatan P2M seluruh akademisi. Jadi kami mempunyai setiap di fakultas program studi itu mempunyai riset group yang dikoordinir oleh KPPMF. Dalam hal ini ketuanya adalah Ibu Rutiana dari program studi AE. Jadi ada program studi sosiologi, misalnya kita mempunyai 3 riset group, pembangunan dan perubahan sosial, kemudian ada seni, budaya, industri dan lain sebagainya. Kemudian HI berapa riset group, Mas? 2 riset group, AN 3, kemudian komunikasi 4 riset group. Nah itu kita sesuai dengan minat dan kajian kita masing-masing, dan ini saya pikir merupakan kesempatan untuk kita kembangkan untuk riset kolaborasi dan lain sebagainya dengan berbagai skema dan dana yang kita bisa peroleh bersama. Misalnya sejak awal kalau di P itu ada yang riset kolaborasi, kalau PT BNBH ada ya Prof. Ismi ya, ada riset kolaborasi antar PT NBH, kemudian yang di bawahnya misalnya BLU itu bisa menjadi hostnya, kemudian biasanya yang
universitas dari PTNBH itu menjadi pembina. Seperti saya beberapa kali itu menjadi pembina dari misalnya Universitas Muhammadiyah Semarang, kemudian dari universitas lain itu menjadi host, kita menjadi pembina. Itu bisa kita kerjakan bersama, baik penelitian maupun pengabdian sampai publikasi. Dan ini nanti bisa tercatat kalau kita ada satu platform IRIS. IRIS itu harus input di sana, kemudian nanti ke sister, ya ke sister, BKD terlengkapi, terpenuhi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kesempatan untuk bekerja sama itu luas sekali. Nanti teman-teman kita semua terbuka untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman dari Universitas Jember. Terima kasih. Tapi prinsipnya kami siap untuk bekerja sama. Dan saat ini khusus untuk program studi ilmu administrasi negara itu laboratoriumnya namanya LPGR, Laboratory for Public Governance Reform. Dan kami sudah bekerja sama salah satunya dengan pemerintah daerah. Kalau di UNS ini kerjasamanya bisa melalui kerjasama official, itu berarti nanti kerjasamanya kontraktual antar fakultas, tetapi kemudian masuknya di nomor rekening rektor ya kalau tidak salah, tetapi saya kira tidak jadi masalah. Kami siap untuk melakukan kerjasama. Dan divisi UNS ini setiap program studi memiliki laboratorium. Jadi sosiologi juga memiliki laboratorium dengan desa binaannya. Kemudian hubungan internasional juga memiliki laboratorium. Komunikasi kebetulan ketua koordinator laboratoriumnya ada di sebelah saya. Laboratorium kami juga sering digunakan oleh lembaga LSP di dalam memberikan pemberian LSP itu sertifikasi ya. Tetapi memang LSP yang bekerja sama dengan kami ini baru LSP yang tidak berbayar, karena LSP-nya langsung ada di bendera di bawah UNS. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya juga digunakan oleh program studi diploma, karena kebetulan diploma itu sekarang sudah dikeluarkan dari fakultas ya, dikelola sendiri oleh sekolah vokasi, dan mereka menyelenggarakan LSP yang berbayar. Cuman karena kita itu badan pengembangan fakultasnya itu belum terlalu kaku ya di dalam menerapkan tarif-tarif yang ada, dan kawan-kawan ini nampaknya juga tidak mau terlalu ribet dengan urusan itu, sehingga kemarin juga masih kita free-kan, tetapi harusnya berbayar karena fasilitas-fasilitas kami itu juga sangat lengkap. Monggo Bu Adrin bisa melengkapinya. Baik, terkait dengan laboratorium komunikasi, kami punya beberapa lab. Yang pertama adalah audio visual, ada 2 lab. Kemudian laboratorium radio, laboratorium untuk editing juga kami ada. Kami juga punya ruangan podcast, Bapak Ibu, podcasting. Di situ memang secara khusus digunakan untuk virtual lecture pada saat corona atau pandemi kemarin. Kemudian dari lab kami sendiri betul sekali disampaikan oleh Prof. Yusmi bahwa belum ada aturan terkait pembiayaan seperti itu Bapak Ibu yang rigid. Jadi sampai saat ini jika ada beberapa pihak yang ingin menggunakan alat-alat kami atau penyewaan, masih kami free-kan, masih kami gratiskan seperti itu Bapak Ibu. Dan maintenance-nya itu kami dilakukan secara berkala. Kemudian ada berbagai macam peralatan yang juga hibah. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau berkenan bisa ke laboratorium bersama saya. Begitu saja Prof, mungkin. Memang pertukaran mahasiswa itu bisa dengan namanya skim MBKM mandiri. Jadi kalau MBKM yang dari kementerian dan sebagainya itu kan memang MBKM program pemerintah itu kementerian, dan ini bisa menjadi MBKM mandiri. Jadi dari PKS yang ada bisa MBKM mandiri dengan pertukaran pelajar. Apalagi tadi sudah disampaikan kan syaratnya akreditasinya minimal sama atau lebih di atasnya. Jadi kalau misalnya dari Jember mau kuliah di sini, memilih untuk mengambil mata kuliah di sini, itu
bisa dengan payung hukum PKS tadi. Itu paling yang menambahkan, termasuk jika dari mahasiswa kami juga akan ada yang ingin ke Jember misalnya, dengan kalau PMM lebih pertukaran mahasiswa merdeka itu lebih mudah karena rekognisinya langsung dari dari nilai mata kuliahnya itu. Sudah saja tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum barangkali diakhiri gitu ya, jadi saya ingin memberikan respon. Pertama soal konferensi internasional ya, saya kira nanti perlu dipikirkan ya Bu Yani dan Bapak Ibu sekalian ya, karena saya sepakat bahwa memang biasanya ini berawal dari person to person gitu ya, kolaborasinya itu berangkat dari individu by individu ya, dan seperti Bu Panca ya, Bu Panca ini Prof ini kan alumni Taiwan ya kalau nggak salah ya, jadi bisa berkolaborasi ya. Keren. Dan saya kira memang itu semua diprologi sama Pak Bayi ya kalau tidak salah ingat ya. Jadi saya kira memang seperti itu. Jadi sebenarnya kita sudah banyak investasi di beberapa negara seperti Taiwan, Malaysia. Kalau Inggris Bu Yani ya, ini alumni Inggris ini Bu Yani itu juga seperti itu. Jadi kita memang sedang merancang. Itu kalau nggak salah ini baru yang kedua ya, akan yang kedua ya, konferensi internasional ya. Nah, saya kira untuk teknisnya lebih jauh, saya pikir nanti biar nanti teman-teman yang mengatur lebih detail ya. Kemudian yang kedua soal kolaborasi, saya kira ini kan kami kan membawa berbagai program studi ya. Salah satunya di program studi kesejahteraan sosial begitu kan. Ini ada Pak Mahfud, itu ada Bu Wulan, itu kan. Jadi kerjasama itu kan tidak harus dimaknai sejenis begitu kan ya. Jadi bisa silang program studi. Kalau dari sisi program studinya tidak memungkinkan misalkan begitu ya, mungkin bisa dari labnya gitu kan. Nah sama Prof Ismi, kami di setiap prodi itu ada laboratoriumnya, di HI, sosiologi, KS gitu kan, itu ada labnya. Bahkan di diploma juga ada ya. Nah sekarang ini masa transisi Prof, karena diploma kami nanti akan ditarik di satu tempat, lalu berdiri menjadi sekolah vokasi ya, kira-kira begitu ya, mulai tahun ini ya, tapi masih bertahap gitu kan. Jadi kadang-kadang teman-teman itu ada resah dan gelisah begitu ya. Nah kalau bedol tempat ya, betul, karena suasananya kan sudah terjalin begitu lama ya, bertahun-tahun, apalagi kampusnya jauh begitu kan, jadi mungkin bisa jarang ketemu. Nah di diploma itu juga ada laboratoriumnya. Jadi saya kira nanti bisa lebih detail diaturnya. Hanya memang kalau di administrasi itu bisnis dan publik masih jadi satu ya Bu Dina ya. Sementara ini yang menjadi PR kita yang dalam waktu yang sangat singkat, bagaimana kemudian itu bisa dipisah begitu kan. Dan memang kita harus usulkan ke rektor ya, karena ketua laboratorium itu disahkan melalui SK rektor, sehingga ini perlu ada proses. Sementara di sisi lain ada tuntutan akreditasi ya untuk prodi AN di FISIP ini untuk segera dipersiapkan, dan salah satunya mesin penggeraknya adalah laboratorium itu tadi. Nah, jadi ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya kira ini satu pertemuan kerjasama yang luar biasa, menginspirasi, termasuk bagi teman-teman yang terutama yang di KS ya, dan administrasi bisnis dan diploma ya, yang tidak ada program sejenisnya, tapi mungkin melalui laboratoriumnya kita bisa menjalin kerjasama. Saya kira itu. Oh ya, sebelum lupa, jadi untuk dosen mengajar, saya pikir sama ya Pak Pranoto ya. Jadi memang harus sedari awal disiapkan, lalu kemudian dikirim ke sister. Dan nanti biasanya kebiasaan yang ada di kami,
sebelum tengah semester berakhir itu SK rektornya sudah keluar. Nah, jadi dengan begitu memang harus di-set dari awal. Tapi di luar itu, misalkan membimbing, menguji dan seterusnya, itu tidak masalah, termasuk guest lecture itu tidak ada masalah. Ya. Jadi saya kira dengan demikian, saya berharap semester depan ini sudah bisa kita mulai yang bisa kita lakukan, ya. Termasuk pertukaran mahasiswa ya, yang non kementerian ya, karena ada yang dikelola oleh kementerian, ada yang kita kelola sendiri, yang sifatnya barangkali resiprokal begitu kan. Dan itu juga bisa silang prodi. Jadi misalkan AN kepingin belajar ekonomi politik di hubungan internasional bisa belajar begitu. Pingin belajar kebijakan bisnis bisa belajar di program studi saya dari administrasi bisnis, Prof. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini kita diberi keleluasaan yang luar biasa untuk membangun kompetensi yang sangat beragam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan ke pembawa acara.